Iya, Pak Sofian. Pak Sofian, Ya, Mas, mahasiswanya diajak gabung juga nggak apa-apa tuh di Galeh. iya. Nanti kedua aja, Pak. Kan terakhir yang masih selesai ya, jam 12 ya. Jam 11. Nah, biar Nah, dia bisa apa namanya ketika kita ngasih masukan-masukan kepada yang pertama kedua, mungkin dia juga bisa nyimak gitu. iya, iya. Bisa, Pak, bisa. Oke, dari awal dulu slide-nya. No. Ya ini udah Pak, slide pertama Pak. Baik, langsung kita mulai ya. Ya, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sofyan, Pak Ruli sebagai penguji 1 dan 2, dan Ibnu Sokibi ya. Ya, Sokibi yang akan mempresentasikan proposalnya berjudul analisis tema fantasi dalam grup Facebook diskusi bersama Mardigu Owik. Nah, nanti akan ada presentasi ya yang kamu akan lakukan kurang lebih 15 menit. Setelah itu langsung ada tanya jawab yang berkaitan dengan pengujian ya. Dan tujuannya untuk mengoreksi sekaligus untuk menyempurnakan proposal kamu. Baik, langsung saja dimulai ya dari sekarang kepada Ibnu, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Sokibi akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul analisis tema fantasi dalam grup Facebook diskusi bersama Mardigu Wowi. Yang pertama, pada latar belakangnya, manusia sebagai makhluk sosial selalu berkomunikasi setiap harinya. Dalam berkomunikasi, bisa secara tatap muka maupun jarak jauh. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, di zaman ini, manusia jadi lebih sering menggunakan komunikasi jarak jauh melalui internet sebagai sarana penyampaian pesan. Penggunaan internet oleh masyarakat informasi telah melalui transformasi paradigma bagi digital native untuk melakukan segala aktivitas mereka tanpa batas ruang dan waktu. Teknologi internet memunculkan berbagai sosial media yang memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan sesama tanpa tatap muka. Ada sekitar 15% penetrasi internet atau 38 juta lebih pengguna internet. Facebook sebagai salah satu media yang banyak digunakan di dunia, khususnya Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari www.dsn-suki.com menyatakan bahwa pengguna Facebook di Indonesia paling banyak di antara negara-negara yang lain, yaitu lebih dari 6 juta pengguna. Banyak yang dapat kita lakukan dari Facebook. Dengan fitur yang ditawarkan dari Facebook dapat mengakomodir kita untuk menunjukkan siapa diri kita kepada orang lain tanpa harus menemui orang yang bersangkutan secara langsung. Bahkan dapat menunjukkan siapa kita kepada banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Facebook saat ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya menyediakan komunitas virtual dan membuka forum diskusi di dalam grup. Selain karena menyediakan fitur grup yang memudahkan pengguna membentuk komunitas virtual, Facebook merupakan salah satu jejaring sosial tidak berbayar yang paling populer dan aktif dibandingkan dengan jejaring sosial lain. Salah satu grup Facebook bernama Diskusi Bersama Mardigu Wowi yang beranggotakan 84.900 anggota membahas tentang fenomena sosial yang disampaikan oleh Mardigu Wowi di media sosial. Mardigu Wowi Prasantyo dijuluki sebagai Bosman Sontoloyo oleh teman-temannya sejak dulu karena nyelenehnya cara berpikir dan strateginya. Salah satu kontribusi sosialnya mendirikan Rumah Yatim Indonesia sejak 22 tahun yang lalu, yang saat ini memiliki lebih dari
6.000 anak didik. Mardigu juga dikenal sebagai pakar mikroekspresi selama kurun waktu 2005 hingga 2010. Ia menjadi pengamat teroris karena keahliannya. Di dalam grup diskusi Mardigu Wowik sering kali terjadi interaksi pada postingan. Salah satunya di dalam postingan di gambar berikut. Terlihat di postingan tersebut telah ditonton sebanyak 3,3 juta tayangan, 24.000 suka, dan 1,6 ribu komentar. Pesan yang disampaikan oleh Mardigu telah menjadi tema fantasi di grup tersebut. Mardigu Wowik yang merupakan pemerhati sosial memberikan makna dan pesan kepada pengikutnya melalui konten yang menceritakan tentang fenomena sosial yang terjadi dan menarik bagi masyarakat. Untuk rumusan masalah, fokus penelitian dan tujuan penelitiannya, dari rumusan masalahnya sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitiannya adalah bagaimana tema-tema fantasi dalam grup Facebook diskusi bersama Mardigu Wowik. Fokus penelitiannya untuk memudahkan penelitian, maka fokus penelitian yang akan dibahas adalah 4 komponen, yaitu analisis tema fantasi yang terdiri dari fantasi tema atau tema fantasi, lalu kedua rantai fantasi, ketiga tipe fantasi, yang terakhir visi retoris yang ada di grup Facebook diskusi bersama Mardigu Wowik. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pola tema-tema fantasi dalam grup Facebook diskusi bersama Mardigu Wowik. Untuk penelitian terlebih dahulunya, saya ambil 3 dari jurnal terdahulu, yaitu yang pertama berjudul tema-tema fantasi dalam komunikasi kelompok Muslim Tionghoa oleh Arianto di Universitas Adulaco Kota Palu, Sulawesi Tengah tahun 2012. Yang kedua berjudul analisis tema fantasi keluarga di kalangan manusia lanjut usia dalam kurung studi pada kelompok posyandu lansia DKI Jakarta oleh Kusuma Janti, Angela Evianda, dan Siti Mariam di Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, Veteran Jakarta tahun 2015. Yang ketiga dengan judul pemaknaan lokal terhadap teks global melalui analisis tema fantasi oleh Hapsari Dwi Ningtyas Listiani, asal Universitas Diponegoro tahun 2016. Landasan teori yang saya pakai itu pertama dari teori komunikasi yang langsung turun atau mengarah ke konvergensi simbolik, lalu menuju ke analisis tema fantasi, lalu mengarah ke media baru atau new media, lalu yang terakhir masuk ke jejaring sosial Facebook. Untuk kerangka pemikiran, saya memakai kerangka pemikiran yang diambil dari judul saya, yang grup Facebook diskusi bersama Mardigu Wowik, lalu turun ke teorinya Ernest Borzman, teori analisis tema fantasi, yang memiliki 4 komponen, yaitu tema fantasi, rantai fantasi, tipe fantasi, visi retoris. Dan apabila 4 komponen itu terjadi, maka terjadilah tema fantasi. Untuk
metodologi penelitiannya, saya menggunakan metode analisis tema fantasi oleh Ernest Borman yang berjenis penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah komentar di dalam postingan grup Facebook diskusi bersama Mardigo tersebut. Dan objeknya adalah tema-tema fantasi dalam kolom komentar postingan grup Facebook diskusi bersama Mardigo Wawik. Untuk waktu penelitian, saya mengambil waktu dari bulan Maret 2021 hingga September 2021. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, dan teknik keabsahan datanya saya menggunakan triangulasi sumber. Terima kasih atas waktunya untuk saya presentasi. Baik. Ya, akan disiapkan catatan ya. Nanti akan ada koreksi, masukan dan kritik nih. Jadi memang jangan sampai terlewatkan. Baik, langsung saja kepada penguji pertama. Siapa ya, Pak? Pak Sofian, monggo kalau mau duluan. Pak Sofian? Pak Sofian mau duluan? Pak Ruli aja Pak, sesuai jadwal Pak. Silakan Pak. Ruli. Oke, terima kasih Pak Mirza, terima kasih Pak Sofian. Saya sudah juga sedikit membaca skripsi dari presnya kamu, gitu ya. Ya Pak. Cuman mungkin ini masukan dari saya juga sebagai saran atau mungkin juga buat melengkapi skripsi kamu. Jadi jangan dianggap jangan dianggap bentuk kritik yang seakan-akan menyalahkan apa yang kamu buat. Tapi mungkin kita menyamakan persepsi ya. Mungkin kalau kamu ngelihat sayanya seperti ini, terus kamu lihat apakah pembimbing kamu begini, nah kamu kan bisa combine tuh berdua. Biasanya kalau penelitian benar gitu ya, pengujinya tuh bisa punya logika yang sama dengan pembimbingnya. Biasanya. Gitu loh. Atau setidaknya ada arah-arah yang sama. Kalau boleh saya tanya dulu ke kamu suka nonton Mardigu? Saya nonton tapi nggak terlalu sering Pak. Tapi kadang kan saya follow di Instagramnya juga. Kadang beberapa postingan saya suka liatin, jadi saya secara nggak langsung suka ngikutin alur postingannya Pak. Kira-kira setelah kamu nonton, kamu merasakan apa? Terus kamu ingin menyampaikan apa lewat skripsi kamu? Setelah saya nonton dan saya itu, mohon maaf Pak, bisa diulang lagi Pak? Ini kan kualitatif kan, bener nggak? Pak? Iya Ya. Pak. Jadi ketika kamu tonton, kira-kira kamu dapat apa? Terus kamu ingin cerita ke orang lewat skripsi kamu ini, kamu ingin menyampaikan apa? Saya ingin menyampaikan kalau dari postingannya Mardigu itu ke orang-orang bahwa ini loh ada tokoh Indonesia yang sebenarnya mungkin sebagian orang nggak tahu, tapi cukup inspiratif. Dengan dia menjadi pemilik dari rumah yatim atau apa gitu. Dan dia juga sempat kayak ngebongkar sistem politik di Indonesia. Dan itu kebanyakan orang belum tahu. Nah, itu saya ingin memperkenalkan kepada orang lain. Ini kan tadi kan kamu mengarahkan penelitian kamu untuk menjelaskan fantasi yang dihadirkan, gitu kan? Iya Pak. Benar kan? Iya Pak. Berarti seakan-akan kamu juga menangkap fantasi tersebut, benar nggak? Iya. Berarti di kepala kamu juga ada satu pandangan, oh fantasinya begini nih, gitu kan? Terus kamu ingin menyampaikan fantasi ke orang lain. Artinya saya pengen tahu, kamu tuh percaya nggak sih dengan apa yang dijelaskan oleh Mardigu? Kalau saya dari narasi dalam postingannya Mardigu, karena menurut saya masuk akal, jadi
ya saya percaya, saya dari kebanyakan postingan beliau. Gini deh, saya coba Pak Mirza mohon izin, saya mau share screen, boleh Pak? Boleh Pak, silakan. Ditutup aja Ibnu. Oh, ditutup dulu Pak. Oke, Ya, Pak. stop share. Nih, saya coba share screen, terus juga mungkin nanti Pak Mirza juga bisa ngebantu, ataupun bisa, ya kita bareng-bareng aja ya Pak Mirza. Pak Mirza, Pak Sofian. Nih, menurut saya, ya, Oke, Pak. Iya, Pak. ada bagusnya, kalau seandainya kamu ingin membahas Mardigu dalam perspektif teori yang ingin kamu gunakan, kamu mulai saja dengan perspektif tersebut. Jadi masalah-masalah manusia yang lain-lain ini menurut saya sih udah nggak penting gitu loh. Ini saya tanda merah, terus ini ada tanda kuning, halamannya mana? Kenapa saya tandain? Saya curiga kamu belum tentu punya bukunya. Ya, Pak. Ya. Nah ini juga nggak perlu, ini juga nggak ada halaman karena saya curiga juga belum tentu kamu punya buku. Oke? Ya, Pak. Nah ini kenapa saya merahin? Karena menurut saya nggak penting buat ngebahas Facebooknya. Nanti saya jelasin kenapa nggak penting. Ini juga nggak ada halaman, ya. Nah ini saya kasih biru. Maksud saya mulai saja dari sini. Oh iya, Gitu loh. langsung dari situ ya, Pak. Kira-kira begitu ya. Kira-kira mulai saja dari Mardigunya. Dan tadi kan kamu dengar kan saya ngobrol sama pemirsa sebentar, ada yang di Telegramnya, ada yang di ini. Berarti kan sebenarnya banyak hal yang bisa diceritakan dari Mardigu. Bener nggak? Iya, Pak. Berarti langsung fokus bahas langsung ke Mardigunya aja ya, Pak. Kurang lebih kalau saran saya seperti itu. Tapi nanti kamu coba diskusi lagi. Ya, Nah, Pak. ini saya kasih tanda biru ya. Saya pikir ya lebih baik kamu bermain di sini. Untuk bisa ngejelasin, ini orang tuh menawarkan manipulasi loh, ataupun menawarkan fantasi loh. Gitu loh. Nah, di sini juga saya tandain sebelum masuk ke sini, kamu angkat dulu dong di sini gitu loh. Ya, Pak. Oke, itu satu ya. Ya. Ini ke bawahnya mungkin nanti Pak Sofian juga mungkin bisa nambahin. Terus saya mau ngasih share begini. Nih, kamu bisa buka Google Translate nggak? Google apa, Pak? Maaf, Pak. Bisa buka Google Translate nggak? Google Translate, ya, Pak. Nah, ini saya kasih tahu, kamu ketik deh. Ya, saya lewat HP aja ya, Pak. Izin, Pak. Ya, saya kasih dulu bentar-bentar. Saya kasih ini. Kamu pakai teorinya siapa? Ernest Borman, Pak. Pernah baca nggak teorinya beliau? Pernah, Pak. Baca di mana? Baca dari jurnal, Pak. Nggak baca bukunya? Bukunya saya nggak ada, Pak. Soalnya saya cari dari internet juga lebih ngarah di jurnal tersebut, Pak. Jurnal yang saya cari. Nih, ini salah satu tulisan yang cukup berapa halaman ya, ada sekitar 10 mungkin ya, yang ngebahas masalah simbolik konvergensi. Di sini sudah jelas, nih bagian atas sudah jelas posisinya ada di tengah-tengah, ya. Tradisinya ada di sosio-psikologis tradisi, ya. Makanya tadi pemirsa juga kita ketika ngobrol ngomongin retoris, dan saya setuju karena di sini memang dia retorika tradisi juga bisa masuk. Nah, makanya kenapa tadi saya minta nggak usah ngebahas media sosialnya terlalu banyak, gitu ya. Karena di dalam kerangka juga kita nggak akan ngulik sampai ke sana. Waktu kamu nggak akan cukup. Jadi, Ya, Pak. sudahlah fokus di bagian ini aja. Oke? Nah, ini ada bukunya, sedikit tentang teorinya, biar kamu tahu fantasi seperti apa yang dihadirkan. Oke? Nah, Ya, Pak. itu kedua ya. Ya, Pak. Yang ketiga, ini ada
Nih, saya kasih tahu dulu ini nih. Nah, ini deh. Nah, ini kamu ketik nih. Kamu baca deh. Kamu ketik. Tadi kan kamu udah lihat kan ada social psychological tradition. Kamu ketik situation nih. Kamu ketik, kelihatan nggak? Situation require manipulasi of cause of behavior to achieve specimen outcome. Sebentar Pak. Apa? Artinya apa? Sebentar Pak, masih ditulis Pak. Oh. Situasi yang membutuhkan manipulasi penyebab perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Bisa paham nggak artinya kamu dengan apa yang saya jelasin? Jadi kalau yang saya pahamin itu situasi yang emang butuh dimanipulasi, yang bikin perilaku untuk mencapai tujuan tersebut harus Gini ya. jelasin. Ini kan ada satu tradisi psychological, sosio-psikological. Nah, Ya, tadi yang tadi ada teorinya di halaman 247 tentang teorinya simbolik konvergensi, itu dia berada di tradisi sosio-psikological. Nah, teori tersebut sebagai menjelaskan gitu ya, soal ekspresi, soal interaksi, soal influence. Nah, permasalahannya di dalam komunikasi ialah situasi yang ibaratnya itu yang tadi kamu bilang memanipulasi dan ada outcome-nya. Pertama itu dulu, jangan keluar dari track ini nih. Ya, Pak. Kalau mau pakai teori yang tadi, teori konvergensi, gitu ya. Makanya di sini tidak ngebahas soal media sosial dan lain-lain. Oke, sama itu ya. Itu yang kedua. Terakhir, ada satu buku juga dari buku Little deh. Simbolik konvergensi teori itu berada di bagian grup. Ya. Nah, makanya oleh sebab itu saya pengennya penelitian kamu fokus aja di bagian grup, di mana grupnya itu ada di WhatsApp, ada di Telegram, ada di Facebook dan lain-lain. Nah, artinya ada yang dimanipulasi sama si Mardigu gitu loh. Suka nggak suka, kita harus bisa bilang itu manipulasi. Kenapa? Karena teorinya itu sudah dibangun dengan mappingnya si Craig. Ya. Ya, Pak. Buktinya apa? Buktinya kamu pengen liatin manipulasinya dalam bentuk apa outcome-nya? Iya, itu fantasi yang hadir. Kalau mau dulik lebih dalam lagi dengan kritis-kritisnya ya, kamu bisa ngeliat ternyata dia jualan buku juga. Iya, iya Pak. Ya nggak? Terus kalau mau diperhatiin lagi di Facebook dan lain-lain ya, dia kan juga nyari viewer. Viewer kan bisa dimonetize. Ya, buat endorse. Jadi ketemu bagaimana cara dia memanipulasi, cara membentuk community supaya bisa dimanipulasi. Kalau kamu tadi bilang dia punya niatin piatu, pernah ngulik nggak? Kalau salah saya pernah sedikit mengulik, betul dia punya niatin piatu? Kalau saya baru lewat artikel sih Pak. Iya. Tapi setidaknya kamu bisa mengulik jauh seperti itu, gitu ya, untuk bisa tahu, bisa kenal dulu. Terus kayak dia misalnya punya pengalaman dan lain-lain. Kalau saya malah ada satu pertanyaan besar, kalau dia sehebat itu, kok dia nggak masuk radar pemerintahannya? Gitu.
Ya, kalau dia memang dipiara ataupun dia punya orang besar di belakang, kenapa dia nggak bisa masuk radar? Gitu. Ya. Nah, kalau mau mulai dari media sosial, kamu bisa mulai karena balik lagi di media-media konvensional itu tidak ada ruang-ruangan untuk pandangan-pandangan yang berbeda. Karena kan media ini seragam. Nah, media sosial inilah, Facebook ataupun di IG atau di YouTube, setiap orang punya ruangan sendiri-sendiri. Lebih baik mulai dari situ kalau mau ngomongin media sosial. Bukan karena media sosial bisa diakses. Itu mah remeh-temeh banget gitu loh kalau ngomong media sosial bisa diakses. Kalau menurut saya, kalau dengan konteks ini ya, justru media sosial itu bisa menawarkan pandangan pribadi, pandangan spesifik, pandangan kita sendiri. Terlepas dari salah dan benar ya. Ya, Pak. Nah, nanti baru kamu bisa nyusun kerangka gitu loh. Saya sih pengennya, saya ngulik bagaimana membangun masalah dulu. Bagaimana meletakkan teori berdasarkan mapping teori komunikasi. Ibaratnya gini, kamu kalau mau bikin sesuatu, pasti kamu ikutin dulu cara-caranya, baru kita bisa ngasih eksperimen. Kamu mau bikin nasi goreng, kamu kan gak akan ikutin dulu cara orang bikin nasi goreng, baru kamu eksperimen di ujung, di belakang. Iya, Pak. Benar nggak? Mobil listrik juga hasil eksperimen, hasil terobosan baru, tapi kan dia tetap ikut bangun bagaimana membuat mobil yang benar. Nggak bisa ujuk-ujuk dia tukar tuh koplingnya dan lain-lain. Nah, kamu juga harus ikutin dulu tracknya kayak gitu, baru kamu tambahin aktivitas kamu. Nanti yang selanjutnya pasti bisa ngikut. Di bab 2, di bab 3-nya bisa ngikut. Cuman saya juga ngelihat di bab 2, saya buka lagi deh sedikit ya. Di bab 2, bentar, saya coba share ya. Ya, Pak. Nih, di bab 2 saya tandain. Ini pertama, kamu baca kalau di bab 2 ini, dia kan ngebahas komunikasi kelompok, ya. Dia pakai De Boerman kan. Bener kan, sama buku Littleton ketemu di grup, ya kan? Sayangnya tahunnya 2012. Kenapa kamu nggak cari tahun yang terbaru? Saya cari di internet itu masih minim, Pak, yang bahas tentang analisis tema fantasi. Masih sedikit. Tanya sama Pak Mirza, Pak Mirza bisa sekali tanya sama Pak Mirza bisa sekali enter keluar 1000 belajar sama Pak Mirza. Siapa? Soalnya kalau saya cerita sedikit aja sih, Pak. Waktu saya pas masih bikin ini draft ini, emang ada sih, Pak, sebenarnya kayak skripsi, mungkin ada yang penelitian yang lebih baru, tahunnya lebih baru, cuma harus pakai repositori, Pak, untuk login, untuk mengakses. Tanya sama Pak Mirza bisa sekali enter, sekali ngetik keywordnya dapat 1000. Siapa? Ya, kalau mau dicari jangan cuma nyari fantasinya, coba cari teorinya si De Boerman ini biasanya dipakai di mana aja. Gitu loh. Ya. Nah, ini kamu juga lihat judulnya nih. Masalah kelompok lagi grup ya. Tapi kamu nggak cari teorinya. Makanya saya tanya teori supaya ketemu bener nggak teori itu digunakan dalam masalah-masalah grup. Ini juga nggak ada teorinya. Tapi balik lagi sebenarnya ini juga ini yang tentang fantasinya nih. Gitu. Cuman saya nggak tahu nih teorinya sama apa tidak. Artinya gini, kalau kita mau pakai teori si orang tersebut, kamu harus cari teori-teori itu dipakai sama orang lain tuh buat apa aja ya. Baru kita bisa ngikutin. Tuh. Terus karena kamu pengen ngomongin fantasinya, berarti kan outcome di situ. Nah, mulailah dari mappingnya. Itu aja sih, Pak Mirza. Dari saya cuma pengen bangunan masalahnya aja dulu. Ya, terima kasih Pak Luri. Semakin Makasih, Pak Rudi. mempertajam nih, rangka outline-nya. Baik, silakan Pak Sofian. Lanjutin.
Baik, terima kasih Pak Irja. Ibnu ya, tadi sudah banyak masukan secara substantif dari sisi teori yang disampaikan oleh Pak Ruli. Dan itu sangat penting saya pikir karena mengacu kepada bagaimana pemahaman mendasar terhadap teori itu. Hal-hal yang belum disampaikan seperti teknis ya, ini teknis penulisan, pengutipan tolong diperbaiki supaya tulisan Anda ada konsistensi antara pengutipan yang ada di kalimat yang satu atau paragraf satu dengan kalimat atau paragraf yang lain. Ya ini penting. Kemudian juga ketukan-ketukan ini juga supaya terlihat tampilan tulisan menjadi lebih rapi ya, menjadi lebih enak untuk dilihat. Itu juga bagian dari concern sebetulnya dalam penulisan ilmiah ya. Kemudian juga terkait dengan konteks, saya ingin tahu pemahaman Anda mengenai teori fantasi ya. Silahkan dibuka coba di kerangka berpikirnya. Bentar, Pak. Bisa saya screen lagi nggak? Iya. Coba saya screen lagi. Saya yang servis, Pak. Iya. Bentar, Pak. Ini, Pak. Oke, sebetulnya kan kalau bicara mengenai analisis terhadap konten di YouTube ya. Kontennya di grup. Oh, di FB ya. Ada beberapa pilihan sebetulnya kan. Pertanyaan kenapa memilih FB diskusi Mardigu nih? Kalau follower kan saya pikir juga yang lain juga bisa banyak juga ya. Mungkin ada alasan khusus enggak? Alasan saya ngambil dari grup Facebook yang pertama karena Facebook itu mudah sekali Pak untuk diakses Pak, dan penggunanya juga lumayan aktif, dan saya lihat di grup tersebut itu anggotanya banyak dan yang aktif juga banyak Pak. Setiap postingan banyak sekali interaksi di dalam postingan tersebut. Sudah berapa lama Anda gabung di grup ini? Sejak kapan? Kira-kira awal tahun 2021 Pak. Berarti bisa dikatakan semenjak Anda mau meneliti aja ya? Iya Pak. Saya baru bergabung grup tersebut, tapi untuk Mardigunya saya kira-kira setahunan lebih lah saya mengenal beliau, tahu beliau. Oke ya. Kenapa Anda mencoba menganalisanya berdasarkan teori tema fantasi? Karena sesuai dari pembahasan dan teori saya akhirnya menggunakan yang menurut saya relevan, yang sepemahaman saya hingga saat ini relevan, itu menggunakan metodologi analisis tema fantasi. Karena dari teori tersebut itu menuju ke grand teorinya itu konvergensi simbolik. Nah, konvergensi simbolik itu mempunyai metode untuk mengoperasionalkannya, yaitu metodenya itu namanya analisis tema fantasi. Makanya saya menggunakan metode tersebut Pak. Oke. Konvergensi simbolik itu apa sebetulnya? Karena Anda menyinggung konvergensi simbolik, jadi saya merasa ingin tanya. Ya.
Apa itu konvergensi simbolik? Pemahaman Pemahaman. sederhananya, ya pemahaman sederhananya. Pemahaman saya yang saya baca selama ini, konvergensi simbolik itu teori umum yang mengupas fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok hingga terlibatnya pada hadirnya makna, motif, dan perasaan bersama. Ya, jadi kalau mengacu kepada pemahaman itu sebetulnya banyak ya yang bisa dianalisis. Tidak hanya di grupnya FB siapa Mardigu ya, tapi juga yang lain karena mengacu kepada outcome apa itu pemahaman bersama kan. Oke, sebetulnya kan dalam banyak tema, dalam banyak diskusi sebetulnya kalau bicara mengenai alasan ya banyak juga kajian atau analisis yang bisa menggunakan konvergensi simbolik gitu karena mengacu kepada pemahaman tadi yaitu untuk mencapai tujuan pemahaman bersama kan gitu. Oke, kemudian tema fantasi ya. Apa sih yang Anda pahami mengenai tema fantasi? Fantasi yang dimaksud dalam konteks ini apa gitu? Kenapa dinamakan fantasi gitu? Tema fantasi yang saya pahami itu adalah dramatisasi pesan berupa lelucon, analogi, permainan kata, cerita, dan sebagainya yang memompa semangat untuk berinteraksi, Pak. Tadi penekanannya apa? Lelucon, kemudian apa? Analogi, permainan kata, cerita. Itu. Dan terus? Ya, dan sebagainya. Ya, jadi itu semua unsur-unsur itu juga bisa terjadi loh pada stand up comedy ya. Kalau hanya sebatas itu. Ya, betul kan? Lelucon ada, analogi ada, cerita ada, dan seterusnya kan gitu. Apa yang menjadi kekhasan ya tema fantasi ini katakanlah dibanding dengan teori analisis yang lain ya karena teori mengenai analisis juga kan banyak ya selain dari tema fantasi gitu ya. Di mananya letak perbedaannya ya atau yang menjadi kekhasannya gitu dari analisis yang lain itu? Apakah yang Anda sebutkan tadi unsur-unsurnya atau ada yang lain lagi gitu? Kalau menurut saya kekhasan dari tema fantasi itu dapat memunculkan simbol atau tanda atau bahasa tersendiri yang hanya dipahami oleh dua orang atau lebih dalam kelompok tersebut. Kalau menurut saya itu, Pak. Itu juga itu ya. Oke, baik. Jadi maksud saya karena Anda menggunakan teori ini, pertanyaan saya itu untuk mengetahui kira-kira sejauh mana pemahaman Anda atau penguasaan Anda terhadap teori ini gitu ya. Harapannya kalau misalnya Anda memang menggunakan teori ini kan tentunya betul-betul tidak hanya mengerti tetapi juga betul-betul bisa memahaminya gitu ya, karena kalau masih ada kebingungan di dalamnya khawatir nanti dalam konteks penelitian nanti juga menimbulkan kebingungan untuk melakukan proses analisisnya. Nah, ini tema fantasi, rantai fantasi, tipe fantasi, visi retoris. Apakah ini merupakan suatu tahapan ya dari suatu proses komunikasi yang terjadi dalam tema fantasi atau merupakan unsur-unsur yang berdiri sendiri-sendiri? Masuknya itu menurut saya itu masuk ke dalam komponen pendiri dari tema fantasinya, Pak. Jadi jika terjadi keempat komponen tersebut,
maka terjadilah tema fantasi. Ya, di sini kan ada tema fantasi, ada rantai fantasi. Ini apa bedanya nih? Tipe fantasi. Oke. Itu komponen-komponennya, Pak. Ya. Perbedaannya, tema fantasi itu yang tadi saya sudah sebutkan, tema fantasi itu dramatisasi pesan, Pak. Lebih ke itu, dramatisasi pesan. Kalau rantai fantasi itu ketika pesan yang didramatisasi berhasil mendapatkan tanggapan dari partisipan komunikasi, Pak. Terus? Sehingga meningkatkan intensitas dan kegairahan partisipan dalam berbagai fantasi. Oke, terus? Lalu yang ketiga, tipe fantasi. Tipe fantasi itu tema-tema fantasi yang berulang, Pak, dan dibicarakan pada situasi yang lain dengan karakter yang lain dan latar yang lain, namun alur ceritanya yang sama. Tapi jika kerangka narasi sama tapi tokoh karakter settingannya beda, maka tema tersebut dikelompokkan dalam satu jenis fantasi yang sama. Bila terdapat beberapa tema fantasi namun kerangka narasinya berbeda, itu berarti terdapat beberapa tipe fantasi, bukan satu tipe fantasi, Pak. Lalu yang terakhir, visi retoris itu tema-tema fantasi yang telah berkembang dan melebar keluar dari kelompok hingga menjadi fantasi bagi masyarakat luas dan membentuk komunitas retoris. Oke, kalau mengacu kepada itu berarti komponen atau elemen atau unsur-unsur ini satu sama lain merupakan keterkaitan. Berarti di sini menunjukkan bahwa berdasarkan penjelasan Anda ya, tema fantasi ya itu mengarah kepada proses terjadinya rantai fantasi kan gitu. Itu yang saya pahami. Kemudian dari rantai fantasi ini memungkinkan terjadinya tipe fantasi sampai kemudian ke visi retoris. Kalau memang ini merupakan suatu tahapan atau proses ya, berarti untuk tanda panahnya menurut saya perlu ditambah ya. Misalnya tema fantasi ke rantai fantasi itu ada tanda panah gitu ya. Kemudian dari rantai fantasi ke tipe fantasi juga ada tanda panah gitu ya. Dari tipe fantasi ke visi retoris ada tanda panah, karena sekali lagi berdasarkan uraian yang Anda sampaikan tadi, semua ini merupakan suatu rangkaian atau suatu proses dari konteks apa yang Anda teliti. Meskipun namanya adalah tema fantasi, tetapi di sini unsur-unsurnya ternyata bukan hanya tema fantasi, tapi juga ada rantai fantasi, tipe fantasi, visi retoris, gitu kan? Ya, Pak. Nah ini sebuah proses ya menurut saya. Nanti dari proses analisa Anda, ya kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa. Ya, belum tahu lah maksud saya begitu. Dari sisi tema fantasinya seperti apa, rantai fantasinya seperti apa, tipe fantasi seperti apa, dan visi retorisnya seperti apa begitu. Nah, mengacu kepada apa yang disampaikan Pak Ruli tadi, barangkali perlu juga sih sedikit dikemukakan mengenai kira-kira kelemahan dari sisi teori ini gitu ya. Kelemahan dari sisi teori ini karena tidak ada teori yang sempurna kan. Ya, di satu sisi ada teori-teori yang unggul mungkin dalam hal tertentu tapi lemah dalam hal yang lain begitu. Dan itu bisa menjadi hasil pemikiran kritis Anda terkait dengan temuan yang Anda lakukan mengacu kepada analisa tema fantasi itu, kemudian dikaitkan dengan sisi kelemahan teori ini gitu ya. Mungkin itu bisa disampaikan nanti di hasil penelitian, karena
untuk memberikan keberimbangan terkait dengan konteks hasil penelitian, ya, karena biar bagaimanapun hasil penelitian juga kan memiliki kelemahan dalam hal-hal tertentu karena menggunakan teori tertentu yang kebetulan dari sisi tertentu dia memiliki kelemahan di dalam hal-hal yang saya maksud tadi gitu ya. Nah, kaitan dengan apa namanya untuk validitas datanya, validitas hasil penelitian gimana itu validitas datanya? Apa yang Anda gunakan? Teknik keabsahan data ya. Yang lebih mengacu ke triangulasi sumber, Pak. Oke, maksudnya bisa dijelaskan sesuai dengan konteks teori Anda. Triangulasi sumber itu lebih ke menguji kredibilitas dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan efek jadi saya lebih banyak ngambil sumber dari pokok pembahasan itu dari grup itu, Pak. Makanya saya lebih mengacu ke triangulasi sumber. Oke, nanti tolong itu lagi ya, dipahami lagi ya, triangulasi sumber itu apa. Ya. Kemudian itu saya lupa tadi kaitan dengan hasil penelitian terdahulu. Di tabel itu hendaknya dilengkapi dengan kolom persamaan ya dan perbedaan penelitian Anda dengan penelitian yang lain ya. Kemudian judul-judul skripsi itu kenapa harus besar itu ya? Judul-judul apa? Artikel yang Anda tulis itu kenapa harus besar itu? Kemudian judul di apa namanya? Di daftar pustaka juga saya lihat ada yang menggunakan huruf kapital semua itu. Entah itu ada yang judulnya, kemudian atau penerbitnya gitu ya. Nanti disesuaikan. Ya saya kira itu Pak Mirja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofian masukannya. Terima kasih Pak Sofian. Ya ini sebelum saya lupa ya, jadi coba untuk itu ya tadi catatannya penting banget ya. Dari tradisinya dibongkar, terus juga proses ya. Jadi memang kerangka pemikiran harus dirubah tuh, karena memang itu suatu proses. Ya, Pak. Jadi dari tema fantasi itu kan itu ada nanti analisisnya pakai dua langkah itu. First coding itu tema fantasinya, terus yang keduanya nanti memang untuk menemukan tipe itu pengkodingan kedua nanti saya ajarin dah ini ya. Ya, Pak. Menarik sebenarnya nanti visi retorisnya. Sebenarnya si Mardigu ini apa sih arahnya? Nah itu nanti itu goalnya di situ tuh. Makanya nanti agak revisi terus tadi apa lagi ya? Tadi ya itulah itu dulu ya. Nanti bisa kita diskusikan lagi. Tapi ini sangat bermanfaat ya untuk. Nah satu lagi tadi tuh yang Pak Sofian bilang kritik terhadap teori ini sudah 30 ada judul satu jurnal nanti kamu bedah ya. Itu selama 30 tahun sudah 3 kali dikritik. Jadi kelemahan-kelemahannya itu ada semua situ nanti kamu rangkum aja. Nanti saya kasih jurnalnya. Oke, baik. Terima kasih untuk para penguji yang luar biasa nih memberikan masukan berharga. Maksudnya saya di celah-celah yang tadi kosong jadi agak isi lebih padat ya, alhamdulillah. Ya, silakan Ibnu ditutup. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya untuk presentasi. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya dan apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditutup ya slide share-nya. Yang selanjutnya adalah